Poligami itu adalah solusi untuk lelaki yang kaya, bukan gaji dari negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi dan menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center tentang pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Barat, Wagub Jawa Barat, yaitu Kang UU Ruzhanul Ulum, yang menyatakan bahwa untuk menangani masalah HIV/AIDS yang berada di wilayah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, maka Kang UU Ruzhanul Ulum mengusulkan adanya nikah muda dan sekaligus poligami bagi lelaki yang sudah mampu. Kemudian dalam waktu yang cukup relatif singkat, banyak sekali bermunculan tanggapan-tanggapan atas pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Barat Kang UU Ruzhanul Ulum. Yang namanya tanggapan tentu saja ada yang pro dan yang kontra. Tetapi ternyata sampai detik ini masih banyak yang kontra, bahkan tidak sedikit yang membulinya. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Mu'allim akan turut serta mendukung apa yang telah disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Kang UU Ruzhanul Ulum. Dukungan kami berbentuk puisi atau syair, yang mana kalimatnya sudah tertera di dalam layar kaca video, yang insya Allah nanti setelah kita baca akan kita jelaskan. Poligami bukan sunnah Nabi, tapi bagian dari syariat ilahi. Dijelaskan dalam kalam yang suci sebagai solusi masalah nafsu birahi bagi para laki-laki yang berwatak sejati, bukan laki-laki yang bermental banci. Benci poligami, tapi di belakang mencicipi. Ini satu bait yang diakhiri dengan huruf I. Akan kita jelaskan. Yang pertama, poligami bukan sunnah Nabi. Menurut orang-orang awam, poligami itu sunnah Nabi, tetapi tidak. Poligami itu bagian dari syariat ilahi, syariatnya Allah. Poligami ini adalah fitrah kemanusiaan, fitrah manusia, bukan hanya sunnah Nabi tetapi menjadi fitrah manusia. Karena poligami itu menikah. Sedangkan menikah adalah syariat Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam ketika diciptakan Hawa, Nabi Adam nggak boleh menyentuhnya, nggak boleh sembarang menyentuh, sembarangan belum dinikah maka nggak boleh disentuh. Oleh sebab itulah pernikahan itu adalah fitrah manusia. Sedangkan manusia yang menyentuh lain jenis yang bukan mahram tapi belum nikah maka tidak mengikuti peri kemanusiaan, tetapi peri kebinatangan, peri kehewanan. Sedangkan poligami adalah menikah. Menikah ini adalah syariat Allah, fitrah manusia. Dijelaskan dalam kalam yang suci, jelas bahwa poligami itu sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itulah para ulama bersepakat siapapun orang Islam laki-laki maupun perempuan yang ingkar, yang benci, ingkar dan benci syariat poligami, maka dia telah murtad
Murtad ini bahaya, naudzubillah min dzalik. Murtad dan kafir karena dia kan Islam. Orang Islam itu pedoman hidupnya adalah Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnahnya Nabi. Tetapi mengapa dia ingkar dan benci pada syariat poligami? Maka orang seperti ini menurut jumhur ulama hukumnya murtad dan kafir. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Adapun orang Islam yang tidak mau dipoligami, ya tidak mau tapi dia tidak benci. Hanya saja dia tidak mau dipoligami dan tidak mau memoligami, tapi tidak benci, maka hukumnya tidak sampai murtad, tidak sampai kafir. Poligami sebagai solusi masalah nafsu birahi bagi para laki-laki yang berwatak sejati. Karena poligami ini menikah sebagai penyaluran nafsu birahi. Menikah pertama itu juga menyalurkan nafsu birahi. Menikah kedua juga menyalurkan nafsu birahi, ketiga dan keempat juga sama menyalurkan nafsu birahi. Apabila nafsu manusia disalurkan ke tempat yang haram, maka berdosa. Tetapi apabila nafsu manusia ini disalurkan ke tempat yang halal, maka berpahala. Sedangkan poligami itu menikah, tempatnya halal, maka bernilai sedekah dan berpahala. Bagi para laki-laki yang berwatak sejati. Karena banyak laki-laki yang tidak sejati. Makanya Al-Quranul Karim menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itulah yang menegak luruskan para wanita. Kalau laki-lakinya lebih banci daripada para wanita, lebih penakut daripada wanita, benci poligami tapi di belakang mencicipi, naudzubillah tsumma naudzubillah, ini munafik tingkat nyata. Munafik seperti inilah yang membahayakan. Kemudian bait kedua, poligami itu solusi masalah wanita, makhluk yang gemar berebut cinta. Karena memang poligami ini benar-benar masalah wanita, masalah perempuan, bukan masalah laki-laki. Mengapa? Karena orang awam ini banyaknya mengatakan poligami itu menyakiti hati wanita. Mereka ini lupa, yang mau dinikahi menjadi istri kedua, istri ketiga dan keempat itu sama-sama wanita. Lalu wanita yang mana yang disakiti? Kecuali nih, kalau seandainya poligami itu yang mau menjadi istri kedua, ketiga dan keempat itu laki-laki sama laki-laki. Lah inilah bisa disebut menyakiti hati wanita. Jadi jelas poligami itu solusi masalah wanita, makhluk yang gemar berebut cinta. Oleh sebab itulah para pria harus mampu menjadi pelita, menerangi semua istri secara merata. Ingat nih, cinta itu tidak bisa dibagi. Karena cinta itu cahaya. Cahaya itu mampu menerangi semuanya. Jadi nggak ada cahaya itu yang dibagi-bagi, tetapi cahaya itu dinikmati secara bersama-sama, secara adil dan merata. Inilah syariat poligami yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan dilakukan oleh para nabi dan rasul. Wallahu taala a'lam.